yang bilang ini harus jadi tanggung jawab kamu untuk menolong dia siapa? Aku tahu mungkin kamu peduli dan kamu sayang sama crush kamu, tapi di sini aku yakin kapasitas kamu atau kemampuan kamu juga pasti terbatas. Kalaupun kamu bilang kamu mau dan ingin untuk selalu berusaha ada buat dia, tapi dia tetap merasa tidak pantas untuk kamu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Jangan sampai malah kamu terjebak dalam pola ingin berusaha jadi savior atau jadi penyelamat untuk hidup orang lain, terus jatuhnya malah kamu lupa untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ini rawan dan sering banget kejadiannya begini ketika seseorang merasa ingin menolong atau ingin membantu orang lain atas nama cinta, tapi ujung-ujungnya malah ngerasa pamrih atau malah ngerasa seakan usahanya tidak berbalas seimbang. Bedakan antara nafsu, cinta, kagum, dan obsesi. Karena ketika kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin memiliki isu kesehatan mental apapun labelnya, atau yang sudah didiagnosa secara resmi atau memang sudah sadar dengan gejalanya, pada akhirnya yang punya kapasitas untuk menyembuhkan dan membantu proses pemulihan adalah pakar profesional. Sebutlah mungkin psikolog, psikiater, atau spiritual healer. Makanya kita nggak boleh dan nggak bisa self-diagnose isu-isu kesehatan mental apapun. Contohnya kasusmu, crush kamu bilang selalu melukai tangannya. Pasti dia punya isu, punya masalah, punya trauma masa lalu, punya luka yang membuat dia dalam tanda kutip kabur ke tendensi self-healing atau tendensi coping mechanism yang biasa dia lakukan, which is dalam kasus ini self-harm. Tapi aku adalah orang yang sangat percaya dan memang proven terbukti kita nggak bisa nolong orang yang belum siap untuk ditolong. Ada yang namanya waktunya Tuhan, ada yang namanya divine timing. Dan setiap orang pain tolerance atau skala level bagaimana dia bereaksi, menerima, dan merespon luka itu beda-beda. Sama seperti proses healing tiap orang yang juga pasti beda-beda juga, nggak bisa kita samaratakan. Aku bisa healing secepat ini, otomatis kamu atau orang lain harus healing secepat itu juga, tidak bisa. Jangan sampai karena kita berasumsi, oh aku udah ngelewatin itu atau aku paham, padahal kita bukan pakar. Terus kita langsung otomatis berusaha nolong orang lain buat sembuh. Niat kita sayang dan niat kita peduli. Tapi kalau kita tidak menolong sesuai dengan kekuatan, kapasitas kita, kalau yang satu jatuh mau sama-sama jatuh. Yang satu jatuh ke jurang mau ikut jatuh ke jurang. Karena sama seperti aku bilang tadi, pain tolerance setiap orang tuh beda-beda, persepsi tiap orang beda-beda. Mungkin penyebab trauma yang bisa membuat crush kamu itu jatuh ke ranah atau ke titik self-harm, buat orang lain tuh bisa dianggap sepele, tapi buat dia itu triggernya besar. Kalau aku jadi kamu, aku bisa sarankan untuk pertama, kamu tanya ke dirimu dulu sendiri, belajar untuk jujur. Yang kamu rasakan itu betul cinta, kagum, nafsu, obsesi, atau ada rasa iba, atau bahkan ada rasa empati, atau keinginan untuk bersimpati. Itu semua adalah hal yang beda, jangan sampai kecampur. Jangan sampai kamu berpikir kamu mencintai atau kamu berpikir kamu sayang sebetulnya hanya karena dipicu oleh rasa iba atau rasa simpati. Sama seperti aku bilang tadi, aku bukan maksud untuk menggurui, tapi bahaya banget kalau kita berpikir atau kita berasumsi I love that person, aku sayang sama orang itu terus aku mau nolong dia. Tidak akan pernah bisa. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab untuk membahagiakan diri kita sendiri, menolong diri kita sendiri untuk bisa pulih dari trauma dan bisa membebaskan diri kita dari kemelekatan dengan bayang-bayang masa lalu, itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita atau kebutuhan kita untuk healing, kebutuhan kita untuk pulih ke orang lain, sama aja kita mencelakakan orang lain.
Atau ketika kita menyodorkan atau menyalurkan tangan kita, mengirimkan tangan kita untuk selalu dipegang oleh orang yang kita rasa butuh untuk kita tolong. Dia tenggelam, kamu mau ikut tenggelam. Kalau aku jadi kamu, aku akan sarankan untuk mungkin dia jalan atau coba cek dirinya ke ranah profesional, ke psikolog, ke psikiater, ke spiritual healer. Lalu coba ajak dia untuk mungkin meditasi, hipnoterapi juga bisa, atau ajak dia buat journaling, sederhana itu. Dampingi prosesnya, temani dia tanpa penghakiman dan tanpa menuntut dia harus bisa segera pulih sesuai timeline kamu atau timingnya kamu. Lagi-lagi karena setiap orang tuh punya proses healingnya masing-masing, proses healing journey-nya masing-masing yang tidak kita bisa paksakan untuk harus selalu linear. Tidak. Dan kapasitas pengelolaan emosi, pengolahan emosi, dan penerimaan diri, tiap orang itu juga beda-beda, skalanya beda-beda. Berikan dia ruang untuk kenalan dengan dirinya, berikan dia ruang dan kesempatan untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan lukanya, merasakan emosinya, menghargai emosinya, dan bertumbuh juga untuk menjadi versi terbaiknya. Good luck by the way. Kasih dia kesempatan buat pulih. Itu yang akan aku lakukan kalau aku ada di posisi kamu. Tanpa aku melihat status dia, oh aku suka sama dia, aku merasa dia itu crush aku, no. Look at that person as fellow human being. Lihat dia dan perlakukan dia sebagai manusia yang juga berhak pulih. Bukan hanya karena dia crush kamu atau karena dia gebetan kamu mau dia pulih. Kasih dia kesempatan untuk menjadi manusia.